Ya, jadi mobil saya tuh baret-baret. Karena di balik pagar menuju rumah Mbak Mega itu banyak bayonet. Ada Kopassus, ada Marinir, ada apa kan kita nggak tahu lah dari mana. Pokoknya mobil saya baret-baret tuh kiri kanan. Kalau mau lihat ulama yang benar, tunggu di rumah ulama, maka pemerintah datang minta nasihat. Itu hadis loh. Nah, nanti diperdebatkan apakah hadis ini dhaif atau apa kan itu debatkan kan gitu. Tapi kalau mau lihat ulama yang bersih, tunggu di rumah ulama maka pejabat datang minta nasihat. Kalau mau lihat ulama su itu ulama yang istilah kasarnya itu karena jual diri ya. Tunggu di pintu istana, banyak mereka yang bawa proposal ke istana. Itu aja kata gampang. Kalau sakit perut segera buang. Jangan sampai ngeden-ngeden nanti berat ya kan. Buang angin baunya setengah mati itu. Ya kan? Iya betul. Kalau nahan sakit perut kan kalau buang angin kan bau. Ini kalau kabinet ini masih dipertahankan presiden bisa jatuh nih. Ya kan? Oke, halo pemirsa Retorika Show. Kembali lagi bersama saya Belmondo Scorpio dan hari ini saya bersama abang saya, panutan saya, guru saya, senior saya, politisi paling handal yang saya percaya hari ini. Siapa lagi kalau bukan Bang Zulfan Lindan. Selamat datang Bang Zulfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap. Itu gaya baru Bang tadi Bang. Gaya dari mana Bang dapat Bang? Gaya baru. Kita gaya-gaya itu kan berubah-ubah. Gimana Bang kabar, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ini aku ada alasan ngundang abang hari ini. Kenapa? Karena memang kemarin aku melihat acara seremonial yang dilakukan oleh PD Perjuangan. Acara apa ya? Kuda Tuli. Kuda Tuli itu tanggal berapa? 26 Itu kerusuhan 27 Juli tahun 1996. Kenapa? Tanggal berapa sekarang? Sekarang udah 29 Bang. 29? 29 kan sih? Salah kau 28 kali. 28? Nah, kan kau tanggal aja udah salah. Itulah. Untung tanggal yang acara ini gak salah. Kenapa aku nanya Bang? Karena Abang kan mantan politisi yang ada di sana. Cukup lama ada di sana. Kurang lebih atau bahkan banyak tahu tentang situasi di sana. Dan ini sebenarnya cerita apa? Karena di tahun-tahun ini, aku harus jujur juga Bang, aku belum lahir. Aku lahir 99. Lama banget kau. Iya, jadi 96 aku belum. Cuman satu hal, aku penasaran dengan hal-hal yang semacam seremonial semacam ini. Yang aku baca-baca, kabarnya Kuda Tuli itu adalah semacam ya bukan perang sih. Ada kerusuhan dari kubu Mbak Mega dan kubu Sorjadi, yang dimana kubu Sorjadi ini didukung oleh Orde Baru waktu itu. Nah, boleh dong abang ceritain ke aku sebenarnya Kuda Tuli ini kasus atau peristiwa apa Bang? Iya, jadi kalau kita bicara Kuda Tuli itu kan kantor PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Belum ada perjuangannya ya? Belum ada perjuangan. Oke. Ibu Mega masih anggota DPR dari PDI waktu itu kan. Abang udah di PDI belum itu? Nah, saya kan PDIP. Oke. Jadi belum ada PDI. Nah, belum ada PDIP. Nah, itu kan kemudian banyak para aktivis, kemudian termasuklah PRD dan gerakan-gerakan lain, ya kan? Itu mereka kumpulnya di kantor PDI itu. Gitu. Aktivis-aktivis ini siapa? Ya ada kayak Budiman Sujatmiko, Desmond, macam-macam lah kan. Waktu itu kan. Nah, berkumpul di kantor PDI gitu. Nah, Mbak Mega juga sering ke situ, orang dia anggota DPR dari PDI kan. Jadi dia di situ, Pak Taufik juga di situ, anggota DPR dari PDI. Nah, jadi biasalah orasi-orasi aja sebenarnya di situ, nggak ada bikin-bikin kerusuhan. Orasi-orasi ya kan, ngeritik rezim Orde Baru. Nah, memang makin lama kan makin meningkat, yang hadir makin banyak. Ya kan, saya sendiri hampir setiap hari di situ, ya, di Ponorogo, kantor PDIP. Nah kemudian saya juga sempat membawa almarhum Pak Dahlan Ranuharjo, tokoh HMI,
nggak tokoh main-main ini, tokoh HMI, bekas ketua umum PB HMI tahun 50-an yang dekat dengan Bung Karno. Bahkan sudah dianggap sebagai murid Bung Karno. Berpidato juga di sana. Ya kan? Nah, habis itu kan mau dipindah pergerakan, jadi bikin aktivitas juga di Jalan Proklamasi, Gedung Pola itu. Ada juga bikin di sana. Nah, tetapi kan pada tanggal 26 Juli itu mungkin instruksi dari mana kita kan nggak tahu. Nah, terjadilah penyerangan terhadap kantor PDI, ya kan? Nah, di situ saya tahu betul aktivis PDI ya. Waktu itu ada Roy, ada Pak Kwik, ada Mangara Siahan, dan kawan-kawan lah. Semuanya banyak kumpul di kantor PDI, gitu kan. Eros Jarot, semuanya lah. Kawan-kawan ada di situ. Tapi waktu penyerangan mungkin kan itu kan pagi, siang ya. Pagi penyerangan, banyak yang kebanyakan kan aktivis-aktivis itu kan tidur di situ. Mungkin yang lain-lain belum sempat datang ke situ, sudah terjadi penyerangan oleh Kodam Jaya. Waktu itu kan kalau nggak salah pangdamnya itu Sutioso. Sedangkan SBY adalah Asospol, asisten politik Kodam, ya kan? Sapri belum masuk Kodam tuh, masih menjadi ajudannya Pak Harto. Jadi saya nggak tahu, saya waktu itu pikir mau ke Blok M dulu, ya kan? Nanti dari Blok M saya balik ke situ. Tiba-tiba kok Blok M ini macet. Blok M macet, kemudian Blok A macet, kemana-mana Jakarta tuh macet total. Nah, rupanya ada penyerbuan. Saya kebetulan karena saya kan dengan Ibu Nelly Adamalik, dengan keluarga Pak Adamalik itu dekat. Saya tanya sama Ibu Nelly Adamalik, Bu ada apa Bu? Kok rame-rame? Gak tahu Julfan, saya gak tahu. Saya ngintip keluar memang jalan agak sepi nih, gak ada yang masuk. Gitu kan. Saya udah Ibu jangan keluar-keluar deh, saya bilang. Saya datangnya rumah Ibu Adam kan, singgah di situ. Karena kan nggak bisa masuk, kita dihadang kan. Situlah baru ketahuan bahwa ada penyeruan ke kantor PDI. Itu ceritanya. Tapi kasus Kuda Tuli itu Bang, itu memang kan ada yang kalau aku baca-baca ya, itu ada yang bilang itu konflik internal. Yang dimana ini ada kaitan dengan Kongres Pemilihan Ketua Umum. Ya. Yang dimana ini head to head antara Mbak Mega dan Sorjadi. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah intervensi dari pemerintahan Orde Baru. Jadi yang mana sebenarnya? Ya, udah jelas lah intervensi lah, ya kan. Artinya memang mereka Orde Baru itu tidak mau ketua PDIP itu dipimpin PDI ya dipimpin oleh Mega. Makanya kan Kongres Medan, ya kan, yang gagal kan kongresnya, kan pindah ke Surabaya. Waktu di Surabaya itu kan Mega menang, tapi kan tidak diakui oleh Soeharto, oleh rezim pada masa itu. Jadi kemudian mereka ingin tetap mempertahankan, bukan Suryadi waktu itu. Suryadi udah nggak ada lagi nih, udah ganti, saya lupa namanya siapa ya, yang menggantikan posisi Suryadi itu. Kalau abang lupa, apalagi aku nggak tahu pasti Bang. Nggak bisa kau cari ya. Oh, bisa. Scrolling siapa ketua PDI pada masa 96 itu. Oke. Ya kan? Aduh, siapa namanya aku lupa. Anggap nanti kita munculkan namanya sebagai gambar ini mukanya. Tap. Nah. Ya. Nah, sebenarnya yang konflik itu adalah antara di dalam internal pemerintah. Oh. Ada yang dukung Suryadi di pemerintah. Saya nggak tahu Pak Beni itu dukung Suryadi atau dukung siapa. Mungkin dukung Suryadi. Yang Mendagri dukung yang satu lagi. Siapa namanya? Kau cari dah. Budi namanya. Budi. Tapi Budi apa saya lupa. Pemimpin PDI
selain Suryadi di era Bu Mega waktu itu konflik kuda tuli? Budi. Ya. Yang dukung Bu Mega siapa di pemerintahan? Oke, Budi Haryono. Kan tadi Abang bilang di pemerintahan itu ada yang dukung Suryadi, ada yang dukung Budi, yang dukung Bu Mega ada nggak? Nah, nanti dulu. Oke. Setelah itu kan terjadi kongres di Surabaya. Iya. Ya kan? Jelas di sini kalau kita lihat Pak Beni kemudian bergeser. Yaitu dia mendukung Beni Murdani, mendukung Megawati. Kenapa saya bilang mendukung Megawati? Karena waktu itu Hendro sebagai kalau nggak salah asisten Bais, Pak Agung Gumelar juga asisten Bais, itu mendukung di lapangan mendukung Mega. Sedangkan Kabaisnya kan Pak Beni sekaligus sebagai Panglima ABRI-nya kan Pak Beni. Bais kan di bawah Pak Beni, di bawah Panglima. Nah, jadi begitu. Dan posisi Abang waktu itu cukup dekat ya sama... Ya saya kan teman aja Mas Taufik, Mas Eros, Mbak Mega kan sudah berteman, sudah sering kita kumpul-kumpul di Kebagusan. Pas kejadian itu terjadi gimana Bang? Mbak Mega waktu itu gimana? Kan Abang yang paling cukup bisa kategorikan bisa dekat lah. Ya tentu kita cari dong, Mbak Mega di mana, Mas Taufik di mana kan? Ternyata Mbak Mega di rumah Jalan Kebagusan, Mas Taufik juga di rumah Jalan Kebagusan. Ya. Dan mereka sudah 2-3 hari itu tidak pernah keluar dari rumah. Saya datang kira-kira tanggal 29 apa 30 itu. Setelah kejadiannya, oke. Setelah kejadian saya datang ke Kebagusan. Sendiri. Saya baru beli mobil waktu itu. Mobil pertama? Mobil pertama masih aktivis kan. Beli mobil. Ya enggak. Ya jadi mobil saya tuh baret-baret. Karena di balik pagar menuju rumah Mbak Mega itu banyak bayonet. Ada Kopassus, ada Marinir, ada apa kan. Kita nggak tahu lah dari mana. Pokoknya mobil saya baret-baret tuh kiri kanan. Nah saya ketok, saya panggil Pak Ribut. Pak Ribut itu ajudan sekaligus supir pribadinya Mbak Mega. Pak Ribut. Malam-malam saya ketok pintu, Pak Ribut buka pintu. Oh Pak masuk Pak, mana Ibu? Ibu di dalam. Pak Taufik di dalam juga, antar saya. Ketemulah kan. Saya bilang, Mas Taufik sama Mbak Mega, kita kalau ngelawan Soeharto ini pakai dengkul juga nggak bisa, pakai otak juga kalah kita. Orang dia intelnya banyak, pasukannya banyak, pakai dengkul apalagi senjatanya ada, kita nggak punya apa-apa. Jadi saran kamu apa? Kata Mas Taufik. Saran saya kita lawannya pakai hati. Bagaimana realisasinya pakai hati? Saya bilang besok malam Jumat depan kita baca Yasin, baca doa Kumail di Kebagusan. Jadi siapa yang ikut? Mbak Mega, Mas Taufik, saya. Kalau Puan mau ikut silakan, Nanan mau ikut, Tatam silakan, sama pembantu-pembantu. Makanya di rumah Mas Taufik itu ada musola. Memang karena sibuk politik mereka ini kan agak tidak terurus itu musola. Karena banyak aktivitas di luar rumah kan. Kita bersihin, kita rapikan, maka mulailah baca Yasin dan doa malam Jumat di rumah Kebagusan. Malam Jumat kedua yang hadir mulai Pak Kwik, Roy Bebeyanis, Pak Cipto, Sekjen waktu itu hadir. Ya. Kemudian malam ketiga, keempat seterusnya udah ribuan yang hadir. Udah mulai berani. Ya kan? Udah mulai berani. Nah, kemudian saat tibanya hall Bung Karno, saya bilang sama Bu Mega, Bu, Mbak lah saya panggil ya Mbak. Jadi hall Bung Karno tahun ini kita bikin bukan di Blitar. Bikinnya adalah di Kebagusan. Izinnya bagaimana kata Mbak Mega? Izinnya saya urus. Pakai apa? Pakai organisasi. Saya punya organisasi namanya Aliansi Tasawuf Independen. Mantap.
Itu beneran ada atau enggak? Ada. Oh, ada. Disingkatnya ATI. ATI, Aliansi Tasawuf Independen. Mantap juga. Iya kan? Bikin. Jadi ya kita ajukan tidak keluar-keluar izinnya. Saya sudah konferensi pers dimuat dengan oleh beberapa media kan, bahwa kita akan bikin hall di Kebagusan gitu. Jadi tapi gimana nih Zulfan, kata Mbak Mega, ya kita jalan aja Mbak, izin urusan saya lah, nanti kalau ditangkap biar saya yang ditangkap nggak apa-apa, jaminannya saya gitu. Lagi acara berlangsung udah banyak polisi kan, dan Kapolres di Jakarta Selatan itu udah kumpul. Karena penceramah pada malam itu Pak Said Agil Siraj tidak hadir, terpaksa saya harus menggantikan. Abang yang ceramah? Iya. Atas usul kawan-kawan lah, termasuk Pram, termasuk Heri Ahmadi, ya kan? Saya ceramah. Ya saya bilang aja di situ, saya nggak bisa panjang-panjang ya, saya bilang. Sikit aja saya bilang. Kalau mau lihat ulama yang benar, tunggu di rumah ulama, maka pemerintah datang minta nasihat. Itu hadis loh. Nah, nanti diperdebatkan apakah hadis ini dhaif atau apa kan, itu debatkan kan gitu. Tapi kalau mau lihat ulama yang bersih, tunggu di rumah ulama maka pejabat datang minta nasihat. Kalau mau lihat ulama su itu ulama yang istilah kasarnya itu karena jual diri ya. Tunggu di pintu istana, banyak mereka yang bawa proposal ke istana. Itu aja kata gampang. Ulama itu di rumah. Jadi presiden, pejabat datang minta nasihat kepada ulama. Ya kan? Jangan ulama minta nasihat kepada presiden. Nggak cocok itu. Ya kan? Ilmunya lebih tinggi masa minta nasihat pula. Itu ceramah abang. Ceramah. Ya, saya nggak panjang-panjang, itu aja saya bilang. Udah selesai. Habis itu ada sambutan Arifin Panegoro, ada sambutan kawan-kawan kan. Saya nggak ikut lagi karena saya harus ngurus polisi ini soal izin. Ya saya bilang aja sama polisi waktu itu, Bapak kenal Bung Karno nggak? Ya kenal. Nah, ini kadang-kadang kiai kecil di kampung bikin acara hall aja Bapak nggak larang. Ini masa pendiri republik loh, hallnya mesti dilarang-larang. Ini kan pendiri republik, presiden pertama kita. Apa salahnya memperingati hari wafatnya, hallnya? Kan nggak ada masalah, kecuali kalau di sini mau berontak. Kalau ada yang memberontak saya tangkap. Tak ada yang memberontak sini. Kita habis dibabat habis di Jalan Diponegoro 27 Juli, masa mau berontak lagi? Nggak usah khawatir lah saya bilang. Mereka pun pulang buar gitu loh. Terkait masih dengan kuda tuli bang, kan kalau aku baca-baca juga kabarnya juga ada korban tuh. Ada yang meninggal, ada yang luka-luka, banyak lah. Sebuah kantor partai politik ada orang datang terus buat korban, itu kan quote unquote sebenarnya itu catatan yang buruk lah untuk rezim saat itu. Karena kan karena ada yang bilang bang aktor intelektualnya rezim. Ya Pak Harto, tapi yang teknis di lapangan nggak tahu siapa. Tapi abang tahu nggak bang? Pangdamnya kan Sutioso. Iya. Asospolnya SBY. Iya kan? Itu aja. Komandan lapangan saya nggak tahu kan. Siapa komandan lapangannya. Tapi kan kalau komandan lapangan ini kan instruksi dari Pangdam pasti. Gitu. Nah, kalau Pak Beni saya kira nggak mungkin Pak Beni memberikan instruksi untuk menyerang. Karena Pak Beni sendiri sebenarnya kan dia lebih setuju kalau Megawati jadi ketua umum. Gitu. Dengan berbagai alasan, karena ini pertarungan politik. Iya, iya. Ya, bukan Pak Beni perlu dari hati kepada Megawati, tapi ini pertarungan politik. Dia kan ada pilihan. Gitu loh. Nah, dan menurut Bang Zulfan, ini kan sebenarnya kejadian kuda tuli ini kan 96 lah. Nggak jauh, ya 2 tahun lah dari lengsernya Pak Harto. Menurut Bang Zulfan tuh ada efek nggak dari kuda tuli sampai 98? Ada efek nggak sehingga Soeharto tuh sampai jatuh gitu? Apakah ini rangkaian dari atau gimana bang? Ya, kalau secara langsung efek itu tidak ada,
kan gerakan 98 ini kan karena rupiah kita semakin anjlok. Ya kan? Buat mereka sudah dari dulu itu terjadi, artinya sudah lama kan kejadian-kejadian semacam kuda tuli itu, semacam penyerangan-penyerangan ke kantor itu kan udah sering pada masa Orde Baru kan. Jadi bukan itu, tapi kalau kita bilang rentetan secara langsung tidak ada. Tapi kawan-kawan aktivis yang ada di Ponorogo itu kan ikut bergerak juga dalam 98, ya kan? Ya kan? Jadi secara tidak langsung ya memang tidak ada, tapi orang-orangnya tetap mereka juga ikut di dalam gerakan 98. Ya kan? Nah, jadi Abang saat itu di mana, Bang? Kapan? 98 ya? Ya di DPR lah saya sama kawan-kawan. Oh, Abang ikut turun juga ya? Turun lah. Saya terobos itu, naik mobil ke dalam. Ke gedung DPR saya parkir di situ. Baru jalan kaki ke Hotel Mulia, karena banyak yang kumpul di Hotel Mulia melihat-lihat kan. Yang elit-elit kan kumpulnya di Hotel Mulia. Ya kan. Kalau selesai acara udah jatuh rezim baru dia jadi pahlawan kan. Padahal kumpulnya minum kopi di Hotel Mulia. Banyak itu. Tapi kan Abang ke Hotel Mulia juga tadi Bang ya bilang. Saya mau lihat aja siapa dia. Mau lihat. Nggak ngopi saya. Oke, kan aku nggak tahu makanya aku tanya karena belum lahir. Ya. Jadi aku pengen tahu Bang Zulfan tuh Ngapain ngapain. kau tuh undang aku kalau kau belum lahir? Ya kan pengen tahu sejarah Bang. Oh ya. Kan penting untuk diketahui. Untuk Kan aku dipelajari. tanya aja, masa nggak boleh? Boleh Bang. Ya, iya. Boleh. Kita kembali lagi ke PDI. Jadi PDI itu jadi perjuangannya kapan Bang? Ya kongres di Bali yang pertama itu tahun 9, itu saya lupa tuh. Kalau lihat dari situ aku lupa 99 apa 98 apa 99 kita kongres pertama di Bali di Hotel Samudra. Ada Bang Zulfan ikut? Ikutlah, masa nggak ikut? Kau ini ada-ada aja. Kan aku nanya Bang. Iya kau. Ya, pertanyaan kau ini ya nggak jelas. Seolah-olah kau melarikan diri. Aduh. Oh iya 10 Januari 99. 99, iya. Ya. Belum lahir juga aku nih. Belum. Oke. Ya kan? Terus gimana Bang dinamikanya saat itu? Oh kalau di kongres itu udah aman kan, nggak ada lagi rezim Orde Baru kan udah nggak ada lagi. Mulai pertarungan di dalam, bukan merebut ketua umum. Ketua umum itu sudah pasti Mega. Tapi kan ada paksi-paksi nih, paksi PNI, paksi yang non PNI, terus Arifin Panegoro dan kawan-kawan dari luar lagi yang dibilang ini kosan itu kan, itu konflik ramai itu untuk mencari posisi jabatan di dalam kepengurusan gitu. Nah, Mas Taufik ini kan paling menjaga jangan ada yang dari luar keluarga besar PNI atau satu lagi Parkindo itu masuk di dalam kepengurusan. Jadi Arifin Panegoro termasuk lah ya, mungkin saya juga kan. Abang grupnya mana? Saya nggak ada, ngapain grup-grup? Semua kawan. Oke. Saya bisa ketemu Mbak Mega kapan saja, ketemu Mas Taufik kapan saja, ketemu Eros Jarod kapan saja kan. Jadi nggak usah kita grup-grup. Ya kan? Bang berarti kan tadi kan memang karena aku penasaran aja sedikit tentang kuda tuli. Karena kemarin di seremonial kan dirayakan. Tabur bunga lah di kantor DPP PDI Perjuangan kan. Ternyata rangkaiannya dari 96, Soeharto jatuh 98, kemudian kongres. Jadi PDI berdiri gitu-gitu. Dan abang kan ikut serta dalam perjalanan itu. Gitu. Iya. Dalam perjalanan terbangunnya PDI Perjuangan. Abang cukup dekat lah sama Bu Mega dan Pak Taufik. Dalam rangkaian itu bang, ada nggak cerita menarik yang bang bisa ceritakan tentang aku atau momen menurut abang cukup berkesan sama Pak Taufik? Yang Bang Zulfan alami dalam kejadian itu? Pak Taufik ini kan hobinya sauna. Hobinya kan spa ya. Saya nemenin aja lah. Kalian jangan negatif. Kok kalian bang? Bakti itu. Kalau spa ini negatif. Spa itu kan kesehatan. Oke. Ya, jadi sauna kan. Kita santai-santai aja sama Mas Taufik. Nah, tentu kalau bicara politiknya ada.
ya kan? Tiap hari kita membahas. Kadang-kadang saya bilang sama Mas Taufik, Mas, kalau ngomong ini perlu banyak belajar sama Mas Taufik ini. Kalau ngomong-ngomong politik, jangan, itu sejak Orde Baru tuh saya bilang, Mas kalau ngomong-ngomong politik jangan ditelepon Mas. Kenapa? Disadap, itu justru disadap bagus. Jadi mereka tahu pembicaraan kita, mudah-mudahan mereka sadar. Nah, itu juga betul juga kan. Kalau takut-takut disadap, bahaya juga kita. Abang di PD sampai tahun berapa sih Bang? Terakhir? Ya sampai saya belum masuk Nasdem lah. 2000 berapa itu? 2000 berapa? 2010. 2010 ya. Sebelum itu udah kenal Pak Jokowi belum di PDI? Gak kenal. Pak ini kan di sana masih di Solo. Iya. Iya, belum lah. Belum kenal ya? Belum Tahu sosok yang bernama Jokowi waktu abang di PDI Perjuangan? Enggak, dia masih anggota biasa. Waktu anak wali kota Solo kawin, saya datang. Pak Jokowi nyambut di sana. Oh, aku pengen tarik nih, apakah di era saat abang di PDI Perjuangan udah sempat tektokan bersama Pak Jokowi belum? Ya enggak lah, Pak Jokowi masih di Solo. Pak Jokowi kan gitu orangnya. Kita dari Jakarta kan DPR RI dilihatnya kan, wah ngeri juga ini kan gitu. Abang pernah kan kunjungan ke sana? Ke tempat Pak Jokowi waktu di Solo jadi DPR? Oh, waktu Pak Jokowi wali kota? Iya. Enggak pernah. Enggak pernah ya. Enggak pernah. Oke, nah kita sudahi pembahasan kuda tuli, kita geser lagi ke pembahasan politik hari-hari. Kuda tuli sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Karena aku udah cukup banyak tahu lah. Karena udah tuli semua. Ini kita geser ke survei SMRC. Ya. 51%. Ini kayaknya rendah banget Bang. Dan bisa dikategorikan sebagai alarm kepada Pak Prabowo. Karena tentu saja baru juga keluar hari ini tentang MBG. Kurang menyenangkan juga angkanya. Dan mungkin SMRC juga. MBG itu dari survei mana ya tadi ya? Saya lupa. Tapi keluar hari ini. Kurang menyenangkan juga angkanya. Tapi kita ke Pak Prabowo-nya aja. 51%. Ini gimana Abang melihat? Ini kan bukan angka yang bagus sebenarnya. Gimana Abang melihatnya? Gini ya, itu kan baru satu lembaga survei. Iya. Dan kemudian orang bisa tidak percaya dengan SMRC karena dia punya kaitan ketidaksukaan secara pribadi juga dengan Pak Prabowo kan? Oh, yang kasus kemarin itu. Ya. Ya. Sampai sekarang dia dibawa ke ranah hukum kan gitu. Iya. Nah, jadi kalau SMRC yang melakukan, artinya orang masih bisa menganggap bahwa kejujurannya atau validitasnya dipertanyakan. Nah, kita tunggulah survei-survei lagi dari lembaga yang lain. Apakah sama? Kan nggak bisa, lembaga survei ini begini banyak, ya kan? Apakah satu lembaga survei SMRC kemudian dia juga dikaitkan dengan sikap? Tapi kan SMRC valid Bang, biasanya kan Ya datanya. ini karena kan kemarin dia secara pribadi keterkaitan dengan ketidaksukaan kepada Prabowo kan. Iya. Nah, jadi itu kadang-kadang kan validitasnya dipertanyakan. Ada nggak unsur ketidakpuasan dia kepada Pak Prabowo tuh masuk di dalam hasil survei ini? Terkesan kan begitu. Ini kita nggak mau nuduh Saiful Mujani atau SMRC buat survei tidak jujur, tapi kan ini keterkaitan. Makanya kita nunggu hasil survei dari lembaga-lembaga survei kan banyak. Ada Denny JA, ada Anta Yuda, ada siapa lagi? Indikator Burhanuddin. Barometer. Barometer kan si Kudari. Iya. Udah nggak survei lagi lah dia, udah di Bakom gitu kan. Berarti menurut Abang ya validitasnya dipertanyakan. Karena ada persoalan pribadi kepada presiden. Iya, masih digantung lah. Gantung. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ, nah kalaupun memang dikatakan 30%, kita kan nggak baca survei. 51%. 51% kan turunnya 30%. Iya, betul. Kan 81 turun ke 51 berarti 30% ada pengurangan ya kan. Nah, jadi kan kita belum kaji secara mendetail ya kan di sektor apa itu turun. Kalau kita bilang MBG udah dituntaskan oleh Pak Prabowo dengan 3 pimpinan MBG yang terlibat sudah masuk penjara sekarang ini. Ya. Oh ini nih Bang, SMRC.
61,6% publik tidak puas terhadap pelaksanaan program MBG. 61% tidak puas. Nah, kan begini, survei ini kan tetap dengan mungkin sampai sampelnya itu 12.000 ya. 1.200. 1.200 Bang. 200. Nah, jadi kita susah juga itu untuk menyatakan validitasnya itu kan. Tapi kan mereka tuh punya sistem lah. Ya, lembaga-lembaga survei itu punya sistem, punya metode yang mungkin mereka bisa mempertanggungjawabkan itu, dipersepikan. Tapi emang optimis sama MBG sama KDMP. KDMP ini Koperasi Desa Merah Putih ya. Begini. Ini kan 2 program Pak Prabowo yang cukup kita kategorikan grande lah, gede, besar. Ya MBG ini begini. MBG ini harus bisa dibenahi. Ini juga ketua MBG yang baru nih, kepala MBG yang baru jangan banyak omon-omon juga. Kerja dulu lah, nggak usah bikin statement ini, statement itu, kerja dulu. Kalau dia bilang sudah ada MBG yang kita tutup sekian ratus di mana, ya kan? Kabupaten mana, ini mana yang detail. Jangan main-main umum aja semuanya, global aja semuanya. Ya, jadi supaya menjawab persoalan kecurigaan dan ketidakpuasan itu jelas, gitu. Pak Sudaryono ya, Sudarsono apa Sudaryono? Sudaryono. Nah, Sudaryono itu menjawab, misalnya bahwa di kabupaten ini sekian kita tutup, kabupaten ini jadi jelas. Kalau global aja tidak dijelaskan kabupatennya mana, ada 800 sudah kita tutup, ada 1000 kita udah tutup di mana, dan kasusnya apa, itu mesti jelas. Mungkin kasusnya dia belum berdiri kita tutup karena itu lain lagi persoalannya kan. Jadi nggak perlu dulu ngomong-ngomong. Begini ya, MBG itu sangat perlu. Dan di mana-mana negara kan, Cina, India, Brazil semuanya kan laksanakan itu program MBG. Cuman kita di sini pelaksanaannya kan kurang pas dan dilihat banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaannya. Nah inilah bagaimana cara membenahinya itu. Nah jadi harus oke lah. Sekarang isu misalnya, Sudaryono ini kan bekas ketua Gerindra Jawa Tengah, Wamen kan gitu. Mungkin orang tidak percaya lagi, ya kan ini Gerindra. Lalu bagaimana dengan timnya? Timnya itu harus lebih luas, jangan hanya orang-orang yang eksklusif kan. Orang-orang yang memang mau bekerja, saya aja mau. Kalau kalau misalnya saya disuruh bantu membangun MBG, saya mau. Tapi kerja serius. Karena ini penting, ini MBG ini. Itu ya. Visi, kemudian semangat, program ini bagus. Namun kita lihat pelaksanaannya masih amburadul, masih ada yang nggak beres, masih ada ini, wajar kalau kemudian timbul ketidakpuasan. Nah ini yang harus kita perbaiki. Jadi gini, jangan MBG-nya yang kita bubarin, tapi pelaksanaan programnya yang harus dibenahi gitu loh. Pelaksanaan program MBG ini harus dibenahi. Orang-orangnya harus yang benar, harus benar-benar di sini ada sisi pengabdian walaupun digaji, ya kan? Kalau nggak ada jiwa pengabdian kepada rakyat, hancur ini MBG. Cari untung aja lagi nanti. Nah, ini kan kita tahu sendiri orang seperak 2 perak pun ada kesempatan diambil. Gitu. Bang Julpan, kan Bang Julpan tadi sampaikan kalau misalnya hasil survei terhadap Pak Prabowo yang dilakukan SMRC itu kita anggaplah masih gantung. Kalau kita beranggapan itu benar, kita anggaplah, wah benar ternyata. Misalnya 51% benar ada angkanya. Kira-kira evaluasi, refleksi, hal semacam apa yang harus dilakukan presiden dan timnya? Pertama, misalnya angkanya 51 ya. Pertama, anggota kabinetnya itu harus banyak yang direshuffle itu. Itu kan gitu, ketidakpuasan kepada Prabowo, kepada presiden, itu kan kinerjanya bukan kinerja presiden kan, kinerja menteri-menteri. Di bawah menteri ada dirjen, birokrasinya nggak benar. Nah, komandan birokrasi ini kan para menteri.
Makanya harus diseleksi. Menteri-menteri yang nggak bisa kerja, yang nggak beres, nggak bagus, diganti segera. Jangan gantung-gantung. Ini udah 2 tahun loh. Oktober nanti itu 2 tahun pemerintahan Prabowo. Jadi menteri-menteri yang memang nggak becus, nggak jelas sekarang, gaungnya nggak ada, ya harus diganti. Jangan segan-segan. Iya kan? Oke lah kalau ketua umum partai politik kan jadi Menko, ya kan? Jadi ini menteri-menteri yang koordinatif itu oke. Tapi kan anggota-anggota dari partai politik yang nggak becus, yang nggak bisa kerja, yang nggak benar, cuma nampang-nampang doang, itu harus diganti. Diganti dengan siapa? Dengan yang orang profesional, dengan orang yang mau kerja. Ya, itulah. Kita udah berapa presiden, masa kita nggak bisa belajar? Gitu. Itu yang pertama. Ada lagi nggak selain perombakan kabinet yang cukup ekstrim, ada lagi nggak bang? Misalnya 51% itu benar dan apa aja yang harus dilakukan Prabowo? 1, ganti kabinet, ada lagi nggak? Pertama, pengarahan presiden itu harus lebih jelas. Iya kan? Sehingga tidak muncul lagi omon-omon. Presiden ini jangan terlalu banyak pidato lah. Ya kan? Kurangin, kemudian tidak semua hal harus dipidatukan. Ya kan? Lebih banyak diam, lebih bagus. Jadi kabinet ini kabinet bekerja. Kadang-kadang gitu. Jadi presiden kalaupun mau pidato yang penting-penting aja. Tapi sebaliknya saya katakan, kenapa presiden harus banyak ngomong? Karena kembali lagi anggota kabinetnya banyak yang nggak becus, nggak kerja. Ya. Coba lihat, kita bisa cek lah. Ya kan, program perindustrian itu apa? Kalau program pertanian katanya ada kan? Luas sembada lah segala macam, oke. SDM soal soal minyak, tambang segala macam, oke. Ada gaungnya lah, ada dengar bunyinya. Tapi yang lain bagaimana? Nah, itu kan harus dievaluasi. Ya. Jangan segan-segan, jangan lama-lama evaluasi. Tunggu ambruk dulu baru evaluasi percuma. Itu alarm penting ya untuk memperhatikan kabinet itu mana yang harusnya diganti segera dan jangan ditahan penyakit di dalamnya gitu ya. Kalau enggak 51% yang masih gantung. Kalau sakit perut segera buang. Jangan sampai ngeden-ngeden nanti berat ya kan. Buang angin baunya setengah mati itu. Ya kan? Iya betul. Kalau nahan sakit perut kan kalau buang angin kan bau. Itu dari segi kabinet. Kalau dari segi program-program yang grande gimana bang? Kan masih ada KBG tadi kita bahas ya, KDMP. Ya begini, kalau KDMP itu kan kita harus cek, sebenarnya begini ya, ada satu lembaga independen yang secara serius itu melakukan survei diam-diam, melihat di mana KDMP itu yang jalan, di mana yang tidak jalan. Jangan lihat dari jauh. Kau pun satu KDMP belum pernah kau datang. Aku kan juga nggak pernah, cuman lihat dari TikTok aja. Ya kan? Kalau kita mau mengkritik KDMP ini, datang. Kabupaten mana misalnya? Katakan provinsi Jawa Tengah. Kita datang yang ada KDMP ini. Oh memang betul di atas gunung orang ini. Bagaimana? Udah di atas gunung nggak ada jalan pula. Bangunnya pakai helikopter misalnya. Ya kan? Nah, terus kita provinsi mana lagi? Gitu, itu baru benar. Tapi kalau kita hanya lihat dari nggak benar tapi dari TikTok, ya itu nggak benar kan? Jadi informasinya dari media sosial, bukan kita nggak percaya sama media sosial, tapi kan supaya valid, supaya tidak jadi perdebatan, supaya yang para pengkritik ini bisa dipertanggungjawabkan kritiknya gitu loh. Datang. Kan bisa nggak usah datang semua. Jawa Tengah dilihat berapa yang nggak beres. Ada isu nggak beres datang. Oh ini di TikTok atau YouTube mengatakan di daerah sini nggak benar, datang. Benar nggak tuh? Seperti info yang disampaikan di TikTok, di Instagram atau di YouTube atau di Facebook misalnya. Gitu. Jadi jangan sekarang enak aja kan orang gedung apa pula yang diambil di set begini. Ah ini dibilanglah KDMP. Ya kan?
Jadi yang profesional sedikit lah, ya kan, gitu. Ini juga bang, terkait dengan hitung-hitungan politik. Kita anggap lagi, kalau misalnya 51% itu benar, bukan angka gantung, misalnya. Ini kan mengancam elektoral 2029 kan bang? Bahaya kan? Kepuasan orang terhadap Pak Prabowo itu kan kalau misalnya beneran rendah itu kan berbahaya kan? Apanya yang bahaya? Misalnya ada calon lain dan Pak Prabowo berpotensi kalah. Enggak bahaya lah, resiko lah. Saya kira nggak ada yang bahaya kok. Itu resiko jadinya. Ya resiko. Kalau memang 51% ketidakpuasan itu benar, Ya. kemudian Pak Prabowo dan kabinetnya tidak melakukan perbaikan pekerjaan, kinerja, sehingga bisa menaikkan lagi kepuasannya, ya kan? Apa boleh buat? Kalau tetap tidak puas, rakyat ini kan nggak dipilih, ya kan? Kecuali kita kalau mau main pemilu curang. Ketidakpuasan 20% pun yang penting kita terpilih. Itu kan sistem otoriter namanya. Ya kan? Nah, kalau kita mau bicara dengan sistem demokrasi, 51% taruhlah ini benar. Yang dilakukan apa? Rubah cara kerja. Kan ketidakpuasan, bikin puas. Ya kan? Sama kayak suami istri itu. Kalau nggak puas ada obatnya kan gitu. Biar puas. Biar puas. Tak siapa yang nggak puas nggak tahu kan. Nah, jadi ini kan meningkatkan kepuasan rakyat. Berarti kinerjanya harus ditingkatkan. Di lain hal juga kalau kita perhatikan hari-hari bang, tantangan terbesar Pak Prabowo kan adalah korupsi juga sebenarnya. Banyak kasus korupsi kan. Yang terakhir dibahas tentang MBG ya Pak Dadan, ya kan, bersama wakilnya. Kemudian tantangan selanjutnya itu adalah Jampitsus. Yang kemarin digeledah sedang dalam proses lah. Dan banyak lagi lah. Kan sebelumnya Emmanuel, Ebenezer dan lain sebagainya. Sehingga itu mendegradasi kepercayaan orang sepertinya kepada pemerintahan Pak Prabowo. Banyak juga yang korupsi ternyata. Makin banyak yang ketangkap, besar pula uangnya. Sehingga itu merusak kepercayaan orang. Saya nggak tahu Bang. Apakah itu meningkatkan kepercayaan orang terhadap Pak Prabowo dalam hal ini sebagai government atau menurunkan kepercayaan orang kepada Pak Prabowo? Abang gimana membaca kasus-kasus korupsi belakangan ini? Sebenarnya kan yang mengungkap korupsi besar itu kan presiden sendiri. Kan dia sendiri yang membongkar, mengungkap ada korupsi besar ini. Kan gitu. Seharusnya dilihat bahwa ini adalah semangat dari presiden untuk mengungkap korupsi. Kenapa ketidakpuasannya kepada presiden? Kan gitu. Nah, korupsi ini kan ada yang sudah berjalan lama. Misalnya kalau kita bicara soal Muhammad Reza Khalid, itu kan sudah jalan sejak zaman SBY. Yang MBG kemarin kan Bang, sempat merusak itu kan. Wah ya, bener kan MBG ternyata korupsi kan. Ya kan Pak Prabowo bongkar. Ya. Kalau nggak presiden siapa yang berani bongkar itu korupsi MBG itu? Merah putih nanti mungkin lagi diselidiki juga oleh presiden. Cuman kita nggak sabar, ya kan? Kan nggak boleh kita orang tidak korupsi, orang tidak salah kita buat salah. Jadi presiden mungkin bertahap. Kita lihat nanti kalau memang di situ terjadi penyimpangan, ya, diungkap lagi soal koperasi merah putih itu. Nah, makanya kita harus melakukan survei kajian kualitatif terhadap isu-isu yang ada, bukan kuantitatif, sehingga pasti. Nah kan, sekarang kan masalahnya gini, orang oposisi di Indonesia ini kan nggak serius, saya katakan. Kalau dia serius melakukan oposisi, makanya dia kerja survei yang serius tentang penyimpangan, kelemahan apa yang didapat. Kemudian itu yang disampaikan secara terbuka, organisasinya apa, siapa pemimpin oposisinya, bicara. Tapi jangan nggak ada data, cuman maki-maki doang, ketidakpuasan doang, ini kan lemah. Kita ini hampir 2 tahun bicaranya ijazah Jokowi terus isunya.
Kan masalah-masalah lain kan banyak. Harusnya itu yang diperhatikan oposisi. Iya. Yang dimana oposisi hari ini kita bisa sampaikan PD Perjuangan lagi oposisi gitu ya. Penyeimbang, gitulah bahasanya. Ya tapi ngomong jangan ngomong yang inilah, jangan ngomong yang apa ya, bukan gak ada maknanya, ya kan? Makna pasti ada, ya kan? Tapi yang betul-betul menyangkut kehidupan rakyat. Langsung menghidupkan rakyat. Rakyat miskin di mana, apa sebabnya segala macam diungkapkan. Jadi jaringan gerakannya itu nasional, kualitatif, dan bisa dipertanggungjawabkan, dan ada orangnya. Jangan sembunyi-sembunyi, gitu. Nanti oposisi diundang presiden ke istana, diundang presiden ke Hambalang, berubah lagi. Kan orang kecewa jadinya, kita cuma dijadikan alat aja ini. Dia oposisi setelah dia berhadapan dengan presiden berubah lagi. Perlu pemimpin oposisi yang tegas. Bukan berarti harus menjatuhkan presiden, bukan. Memberi masukan sebagai perimbangan, kemudian merubah keadaan menjadi lebih baik. Gitu. Itu yang harusnya dilakukan. Iya, ini oposisi selalu, kita menjatuhkan presiden. Di kesannya ini kan ada kepentingan. Gitu. Bagaimana membuat presiden mengambil satu keputusan harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Iya kan? Walaupun dia masih presiden, tapi dikontrol, dijaga. Kalau enggak, jatuh loh presiden. Gitu loh. Ini kalau kabinet ini masih dipertahankan, presiden bisa jatuh nih. Iya kan? Gitu. Makanya usulan Bang Zulfan ya diganti lah. Ya yang nggak benar diganti lah, tidak semua kan. Ya kesian juga Pak Prabowo-nya kesian juga ya. Kan tidak semua anggota kabinet itu kerjanya buruk, tapi yang buruk-buruk yang kerjanya yang nggak baik yang diganti. Banding jadi beban ya. Kita pertanyaan-pertanyaan terakhir lah tentang Jokowi dulu Bang. Tentu isu yang menarik dan selalu aku tanyakan kalau memang Bang Zulfan hadir di Retorika Show. Ntar lagi mau ke NTT lagi kabarnya. Kan habis Lampung NTT apa gitu kan? NTT Jawa Barat. Jawa Barat apa? Gimana Bang Zulfan, ini Pak Jokowi bakal turun lagi nih. Ini pasti akan ada ledakan massa yang cukup besar lagi kan. Mendukung, mensupport, membersamai. Ya, Pak Jokowi itu mengambil NTT karena di NTT itu pendukung Pak Jokowi banyak sekali, besar sekali pendukung Pak Jokowi di NTT. Ya, dan kemudian saya kira Pak Jokowi ini kan mau jadi ketua umum PSI. Dia perlu menegaskan posisi dia di mana, positioningnya. Ya kan? Nah, jadi kalau sudah mengambil posisi itu kan, dia bisa take off kan gitu. Di mana dia akan melangkah selanjutnya. Nah, jadi kenapa NTT? Karena NTT memang besar. Di sana pendukung Pak Jokowi. Kedua, daerah itu memang miskin banget. Masih banyak daerah miskin di NTT. Kalau nggak salah saya nomor 1. Nomor 2 itu Aceh. Nomor 3 Maluku kalau nggak salah. Tingkat kemiskinan yang besar-besar tuh di sana. Nah, Pak Jokowi datang ke sana tuh logik aja. Nah, sekaligus nanti mungkin ada ditemukan ketimpangan-ketimpangan ekonomi di sana kan. Nah, Pak Jokowi kan gampang ketemu presiden. Telepon aja pagi, sore udah terima tuh. Pak, saya mau menghadap, mau ketemu. Ya kan, gimana caranya? Datang apa mau disampaikan? Ini di NTT ada begini loh. Di Jawa Barat ada begini Pak, yang saya temukan. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya harus kita beresi bersama. Dari eksternalnya adalah Pak Jokowi, internalnya Pak Prabowo dengan tim, kabinet dan lain-lain. Jadi jangan selalu kita muak juga kita lihat, curiga aja kan. Jokowi ke NTT curiga lagi. Jokowi ke Jawa Barat curiga lagi. Kenapa curiga? Iya kan? Harus kan dilihat positifnya apa dia datang ke sana. Membantu masyarakat atau enggak. Oh ada efek kemudian
ini untuk Gibran, untuk PSI itu kan biasa. Namanya manusia politik kan macam-macam gitu loh. Iya kan? Abang ikut nggak ke NTT bang? Enggak lah. Kan jangan kita ganggu Pak Jokowi lah gitu. Jadi itu sebenarnya ya langkah biasa dan memang Pak Jokowi bakal turun ke sana ya. Ya. Bakal membersamai warga yang ada di sana ya. Ya, kemudian apakah itu Gibran atau apakah itu PSI-nya mendapat mendapat kepuasan dari masyarakat, ya apa boleh buat lah. Terakhir bang. Terakhir terus. Sabar bentar, ini kepikiran karena abang tadi menyinggung Gibran. Gimana positioning Gibran hari ini bang? Biasa aja lah, nggak ada apa-apa. Jangan kita kalau ikutin berita-berita kan capek kita. Saya kira nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Apa masalahnya? Itu loh. Banyak orang bilang, wah ini udah mulai istana ambil garis jarak. Presiden berjarak dengan Gibran makin lebar. Nggak ada itu. Nggak ada. Saya yakin nggak ada. Saya yakin nggak ada. Ini semua keadaan baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Oke, terima kasih banyak Bang Zulfan Lindan atas diskusinya hari ini. Sehat selalu Bang Zulfan. Panjang umur, rezeki makin nambah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terima kasih pemirsa Retorika Show. Sampai jumpa.